Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Afidah dengan NIM 3221046. Pengertian esai. Menulis esai sebenarnya tidak lebih sulit daripada menulis paragraf. Perbedaannya hanyalah terletak pada esai lebih panjang daripada paragraf, tapi prinsip penyusunannya sama. Esai adalah jenis tulisan berbentuk prosa yang menyajikan pandangan penulis pribadi terhadap suatu masalah. Esai juga dapat menumbuhkan jiwa kritis dan kreatif pada mahasiswa. Hal yang dibahas dalam tulisan esai meliputi banyak hal, misalnya masalah-masalah yang terkait dengan pembangunan, seni budaya, politik, ekonomi, atau yang lainnya. Perbedaan esai, artikel, dan makalah. Yang pertama yaitu aspek sumber. Esai meliputi informasi faktual. Artikel juga meliputi informasi faktual. Dan makalah meliputi hasil penelitian atau studi pustaka. Yang kedua, aspek fungsi. Esai berfungsi untuk membujuk pembaca agar menerima pandangan atau pendapatnya, atau bahkan mengikuti pendapatnya. Artikel berfungsi untuk memberikan informasi atau menyajikan fakta secara objektif. Makalah berfungsi sebagai media untuk menyampaikan laporan penelitian untuk beberapa kasus, dan penulisannya memiliki tugas yaitu membandingkan informasi dan kemudian mempresentasikan temuan dan hasilnya. Yang ketiga yaitu aspek panjang tulisan. Esai terdiri atas beberapa paragraf, dan paling sedikitnya yaitu 5 paragraf. Artikel menyesuaikan dengan tempat publikasi artikel. Makalah lebih panjang dari esai, sekitar 8-10 halaman. Selanjutnya, karakteristik esai. 1. Tujuan penulisan. Yang pertama, memengaruhi pembaca. Yang kedua, menyampaikan sebuah permasalahan. Yang ketiga yaitu menyampaikan opini. Yang kedua, media terbit. Yang pertama, surat kabar. Yang kedua, majalah berita. Yang ketiga, buletin. Yang ketiga yaitu pembacanya. Pembacanya awam, yaitu pembaca surat kabar. Yang keempat, sifat isinya. Yang pertama, mempengaruhi pembaca. Yang kedua, mengajak pembaca berpikir. Yang kelima, bahasanya. Yang pertama, ilmiah, semi-ilmiah, dan ilmiah populer. Yang kedua, umumnya cenderung serius dalam penyampaiannya. Yang keenam, kaidah penulisannya. Yang pertama, tidak ada kaidah khusus dalam cara penulisannya. Yang kedua, yaitu bagian-bagian tulisan tidak disekat-sekat dengan pembeda yang jelas. Yang ketujuh yaitu isinya. Secara umum berisi opini dengan pola dasar. Selanjutnya, jenis-jenis pengembangan esai. Yang pertama, esai naratif. Esai naratif adalah esai yang menceritakan sesuatu yang berbentuk berdasarkan pengalaman. Yang kedua, esai deskriptif. Esai deskriptif adalah esai yang menggambarkan atau melukiskan atau mendeskripsikan tentang suatu objek atau keadaan. Jenis-jenis esai deskriptif. Yang pertama yaitu esai deskriptif pribadi atau ekspresif. Saat kita mencoba menulis pernyataan atau tesis berdasarkan sesuatu yang pernah kita alami. Yang kedua yaitu esai deskriptif objektif. Adalah esai yang mendeskripsikan tentang tempat, orang atau hewan, proses atau situasi. Tujuan utama dari esai deskriptif adalah untuk berbagi pengalaman dengan pembaca, untuk membuat pembaca seolah-olah mendengar, merasakan, mencium, melihat apa yang kita tulis. Ketiga yaitu esai argumentasi dan persuasi. Secara umum, argumentasi adalah pembelaan suatu posisi berdasarkan logika, sedangkan persuasi adalah berakar dalam menemukan bentuk-bentuk pertahanan yang akan menarik secara khusus untuk pembaca. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.